Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Dan di sini aku akan membacakan love life untuk yang single, kemudian yang sudah berpasangan, lalu aku akan membacakan situasi finansial 3 bulan ke depan ya. Untuk Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Kedepannya mungkin untuk love life aku bacakan saja secara umum, karena kalaupun aku pisahkan antara yang single dan berpasangan, itu biasanya hasilnya ada kemiripan, berkesinambungan, atau ada benang merahnya. Jadi aku pikir aku buat satu saja secara umum, kalau resonate oke, kalau tidak ya tidak apa-apa juga ya. Kita langsung saja menuju ke pembacaan untuk Leo yang single ya, Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini selain Leo, yang ada di situasi ini ada Aquarius ya. Energi Aquarius itu cukup kuat di sini ya. Aquarius ya. Mungkin kalian sedang punya situasi dengan Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kemudian ada Libra. Lalu aku melihat ada Aries. Ada, ya energi Aries cukup kuat. Ada Gemini, Cancer. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Oke Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus, love life kalian untuk yang single 3 bulan ke depan yaitu kalian memantapkan hati untuk kembali sama orang lama ya. Di sini aku melihat ada Six of Cups, Four of Cups, Ace of Sword. Aku melihat 3 bulan ke depan ini ada komunikasi antara kalian sama orang tersebut. Kalian sudah bertekad banget untuk rekonsiliasi sama orang itu, karena di sini aku melihat kalian sedang tidak berkomunikasi, sedang tidak bersama ya. Dan selama tidak bersama, aku melihat sebenarnya kalian juga nggak begitu happy ya. Di sini pun ada Four of Cups. Kalian terlihat tidak benar-benar menikmati hidup kalian, kayak ada separuh jiwa kalian yang hilang gitu loh. Jadi kalian menjalani rutinitas, cuman ada kenikmatan yang hilang gitu ya. Jadi kayak hidup kalian itu terasa kurang passion, kurang warna gitu ya. Dan mungkin orang tersebut adalah jawaban untuk kalian. Kalian berpikirnya seperti itu gitu ya. Jadi aku melihat di sini 3 bulan ke depan adalah usaha untuk kembali sama orang lama, dan kalian sudah semakin mantap dan menguatkan diri, menstabilkan diri untuk menghadapi itu. Untuk berjalan menuju arah mereka ya, untuk mengupayakan rekonsiliasi itu. Aku melihat di sini banyak sekali perdebatan dan konflik di antara kalian ya. Dan aku melihatnya kalian ingin menyelesaikan itu semua. Kalau sebelumnya itu terasa ya dibiarkan begitu saja gitu ya, itu berakhir meninggalkan konflik, sakit hati, perdebatan yang tidak usai, tidak diselesaikan, menyisakan luka, mungkin bisa jadi konflik batin gitu ya, yang belum ada jawabannya gitu, belum ada perdamaian di situ. Nah, aku melihat kayaknya nih beberapa bulan ke depan kalian memberanikan diri untuk menghadapi itu ya, untuk menyelesaikan itu dan membawa harapan baru untuk hubungan ini. Di sini ada seperti yang aku bilang, ada energi the star. Ini ada the star. Ini the full ya, energi Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Jadi kalian benar-benar sudah yakin untuk memulai lembaran baru lagi sama orang ini ya. Kalian kayak sudah yakin ingin membangun lagi hubungan ini gitu loh. Memulai lagi hubungan ini, ya melanjutkan lagi lah ya, terus menyelesaikan apa yang ada sebelumnya, menyelesaikan apa yang ada sebelumnya ya, yang memang harus diselesaikan yaitu konflik gitu kan. Kemudian yaitu membuka lembaran baru, dan ya ini ya, membangun lagi apa yang sempat tidak berlanjut gitu ya. Itu yang kulihat di sini, tapi ada harapan besar di sini untuk kembali ya. Aku melihat meskipun banyak konflik di antara kalian, meskipun kalian jalan masing-masing, hatinya masih sama-sama tidak terima dengan konflik yang terakhir ya kan, saling tidak peduli. Di sini kalau aku lihat ya, kayak
walaupun saling tidak peduli, tapi aku melihat sebenarnya kalian itu diam-diam saling peduli gitu loh ya. Kelihatannya memang kayak ya seperti ini gitu ya. Kelihatan kayak bodo amat gitu loh. Ya kelihatan kayak nggak peduli, terus kelihatan pergi begitu saja, meninggalkan konflik itu begitu saja gitu kan. Kelihatan kayak saling tidak melihat ya, intinya tidak memperdulikan lah ya. Cuman sebenarnya kalian itu masih diam-diam saling kepo dan kalian itu masih saling cinta. Itu yang kulihat di sini ya. Oke. Itu yang kulihat di sini. Kemudian di kartu ini kayaknya banyak sekali ya kompetisi dan konflik di antara kalian. Ini kan lebih ke konflik pikiran, perkataan ya kan. Kalau ini benar-benar konflik ke arah tekanan gitu ya. Terus hubungan yang cukup memanas kayak gitu. Nah, kayaknya kalian mau lebih dewasa saja untuk menyelesaikan itu gitu. Memilih untuk ya begitulah ya. Memilih untuk menyelesaikan secara dewasa gitu. Kayaknya beberapa bulan ke depan aku melihat energi itu sih. Intinya kembali sama orang lama ya di sini. Kembali sama mantan ya yang pasti. Beberapa bulan ke depan ada potensi memang kalian rekonsiliasi sama orang ini, membangun hubungan lagi sama orang ini gitu. Ya. Kemudian di sini sebagian dari kalian mungkin ada pilihan ya. Sebagian dari kalian memang punya pilihan lain. Apakah dari pihak kalian atau dari pihak mereka gitu ya. Tapi di sini kayaknya ada pertimbangan itu. Pilihan yang lain gitu ya. Ada third party situation ya. Third party situation nggak harus di situ. Sorry aku ulang lagi. Bisa third party situation atau ada beberapa pilihan di luar sana ya. Nggak cuma satu atau dua ya, bisa jadi mungkin, tapi mungkin kebanyakan ada dua pilihan sih, mungkin lebih gitu loh maksudnya, tapi kebanyakan kayaknya dua pilihan ini yang lebih terlihat pasti untuk diseriusi gitu ya. Di sini aku melihat balik lagi ini general reading, energi bisa vice versa ya, bisa energi kalian, bisa energi orang tersebut. Cuman aku melihat di sini kalian masih mencintai orang ini dan ingin mengupayakan hubungan ini, memperjuangkan hubungan ini gitu. Kayak kalian masih stuck sama orang ini sih kalau aku lihat ya. Kemudian di sini kalian akan mengupayakan rekonsiliasi ini, mengupayakan hubungan ini, mensukseskan hubungan ini. Ya, jadi ini jelas cinta lama bersemi kembali sih. Kayaknya di sini energinya agak memaksa ya. Agak posesif gitu loh. Ini harus berhasil, ini harus sukses, ini harus balikan lagi. Jadi untuk yang single masih balikan sama cinta lama untuk 3 bulan ke depan ya, beberapa bulan ke depan. Atau kalian harus berkutat lagi sama orang itu karena hati kalian itu belum move on sebenarnya, satu sama lainnya sama-sama masih stuck gitu. Jadi masih ada komunikasi lagi. Oke, kita langsung saja menuju ke Leo yang sudah berpasangan. Oke, untuk Leo yang sudah berpasangan di sini aku melihat ada energi Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Taurus ya, selain Leo pastinya ya. Ya itu sih aku lihat di sini. Ada Aries juga dan Libra, Virgo. Ini ada Pisces juga ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Baik, Leo yang sudah berpasangan. Kalau aku lihat, aku tidak sugarcoating ya. Aku baca apa adanya aja yang terlihat di sini. Di bottom of the deck ada Five of Pentacles. Di sini ada Five of Cups, ada Four of Cups ya. Kalau aku lihat kalian yang sudah berpasangan sedang merasa tertekan dalam hubungan ini. Ya. Kalian merasa tertekan di hubungan yang kalian jalani. Kalian merasa tidak bahagia di situ dan tidak bisa menikmati hubungan itu.
Karena Leo itu perlu apa ya? Biasanya perlu passion ya. Ya, semua orang mungkin butuh passion ya. Cuman maksud aku Leo ini kalau dia tidak bisa merasakan passion di sini, dia mungkin mudah bosan dan bisa mencari keluar ya. Intinya Leo itu perlu ini ya, perlu suasana yang fun banget gitu. Ya cukup fun gitu ya. Karena tiap orang mungkin beda-beda. Ada yang menikmati keheningan, ada yang menikmati nggak terlalu ramai gitu ya. Ada yang funnya itu yang simple, nggak yang harus rame-rame gitu. Justru ada yang nggak terlalu suka terlalu hiruk pikuk di luar sana gitu loh, bahasanya hiruk pikuk banget ya. Maksudnya nggak terlalu suka yang terlalu gemerlap dan rame gitu lah intinya. Nah tapi Leo itu biasanya justru ke arah situ ya, sukanya yang cenderung rame, terus yang agak heboh gitu ya. Biasanya perlu seperti itu ya, Leo perlu hal-hal yang bisa membuat mereka terus bergairah gitu kali ya. Tapi yang aku lihat di sini Leo jelas nggak bisa ditekan ya. Cuman aku melihatnya mereka itu sedang merasa bosan di hubungannya. Tapi aku juga merasa sebagian Leo di sini itu merasa tertekan dengan konflik yang terus berlangsung dengan pasangannya. Ya, jadi mereka justru merasa sedih di hubungan ini. Ya memang ya namanya hidup dan hubungan itu tidak selalu oke gitu ya. Maksudnya tidak selalu oke itu tidak selalu lah kita itu mudah untuk bahagia gitu. Kadang kita diuji juga, tapi kalau kita nyaman sama pasangan kita nyaman di hubungan itu kan beda ya. Maksudnya apapun situasi di luar sana masih bisa dihadapi bersama gitu ya. Setidaknya masih ada rumah, masih ada tempat, masih ada hubungan yang membuat kita nyaman di situ gitu loh. Tempat kita pulang ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan konflik dan tekanan itu terus-menerus terjadi di hubungan itu, maka rumah itu, hubungan itu atmosfernya udah nggak nyaman gitu. Orang yang di dalamnya juga udah nggak menemukan kebahagiaan lagi di dalamnya gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Di sini ada energi Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Nah, aku melihat di sini Leo yang terjebak di situasi itu lama-lama capek ya. Kemudian tadi aku juga melihat sebagian Leo yang lain itu bosan di hubungan ini karena apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan bisa pasangannya lakukan itu tidak mereka dapatkan ya. Maksudnya ada kekecewaan juga di sini karena harapan mereka terhadap pasangan itu apa ya, tidak terrealisasikan gitu loh ya. Ekspektasi mereka itu apa ya, sudah terlalu lama mungkin tidak terjadi di sini. Aku nggak ngerti ya, cuman ini kayak harapan Leo terhadap pasangan cuman tidak bisa dipenuhi pasangan. Intinya aku melihatnya seperti itu. Jadi ada Leo yang bosan juga dengan keadaan ini gitu loh, jenuh juga dengan hubungan ini gitu. Dan di tengah situasi ini aku melihat akhirnya Leo membuka celah untuk orang lain masuk ke hubungan itu. Ingat ini general reading, ini bisa vice versa energinya. Apakah ini energi Leo atau energi orang yang punya situasi dengan Leo? Cuman di sini aku melihat akhirnya ada yang membuka peluang orang lain masuk ke dalam rumah ini, ke dalam hubungan ini, gitu loh. Ya, jadi udah jelas third party situation di sini ya. Di sini ada Four of Pentacles, Two of Pentacles. Tadi di pembacaan untuk Love Life Leo yang single pun aku melihat ada sebagian yang terlibat third party situation itu karena mereka punya setidaknya 2 pilihan yang aku lihat di situ. 2 pilihan yang mungkin mereka berikan atensi lah ya. Mereka seriusi gitu loh ya. Nah di sini aku melihat udah jelas Leo yang sedang berpasangan itu memberikan celah untuk pilihan lain masuk gitu. Jadi ya ini sedang menimbang di antara dua. Tapi kalau aku lihat ya buat Leo yang berpasangan, mereka cenderung kayak tidak mau terus stres di hubungannya dan mereka memilih untuk fun atau menikmati hubungannya dengan orang lain di luar sana gitu. Gitu ya. Aku melihat orang ini sebagian di sini orang itu adalah
orang yang sudah Leo kenal sebelumnya dan Leo suka sama orang ini dan masih suka gitu sama orang ini. Ya, dan Leo kayak ingin serius untuk have fun sama orang ini. Maksudnya serius untuk have fun itu gimana ya? Kayak walaupun hubungan ini tidak dibawa ke arah hubungan yang resmi, tapi Leo seperti serius untuk menjalani hubungan dengan orang ini untuk jangka waktu yang agak panjang gitu, atau panjang bahkan. Tapi intinya ini kayak bukan hubungan yang cuma dinikmati sehari 2 hari gitu loh. Kayaknya Leo punya keseriusan untuk menjalani hubungan ini lebih lama lagi. Pokoknya ada keseriusan lah. Walaupun hubungan ini tidak resmi gitu misalkan ya. Tidak ada ikatan yang resmi, tapi dia serius ingin menjalani hubungan ini, ingin terus bersama orang ini gitu loh. Seriusnya itu di situ. Serius itu tergantung konteks ya, tidak selalu berurusan dengan pernikahan juga sih sebenarnya. Tapi serius banget ingin bersama orang ini, menikmati hubungan sama orang ini dan terus sama orang ini gitu. Jadi mungkin udah klik aja gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Untuk Leo yang sudah berpasangan, sepertinya kalian sedang beberapa bulan ke depan itu sedang tergoda untuk menjalin hubungan sama orang lain ya. Dan gini ya, by the way, aku sih tidak bilang kalian meninggalkan hubungan ini, maksudnya meninggalkan itu kayak oke, fix kita putus gitu. Aku sih tidak bilang seperti itu ya, tapi kalian lebih memilih untuk beralih aja, tapi membiarkan hubungan ini ya seperti itu aja gitu. Ada loh orang yang kayak gitu, dia tidak memberikan kejelasan, tapi dia pergi aja begitu. Pergi begitu aja maksudnya ya. Pergi begitu aja dan menjalani hubungan dengan yang lain ya, walaupun mungkin tidak dia publikasikan atau tidak dia sampaikan atau tidak dia gembar-gemborkan gitu ya. Ya walaupun hubungan itu kayaknya dia simpan sama orang itu sendiri, tapi dia pergi aja gitu loh. Ada yang situasinya seperti itu, tapi apakah diakhiri secara pasti atau tidak, semua kembali sama orangnya ya. Cuman yang aku lihat di sini, poinnya adalah Leo sudah tidak nyaman di hubungannya, dan mereka beberapa bulan ke depan kemungkinan akan menjalani atau tergoda untuk menjalani hubungan sama orang lain ya. Di sini mengejar apa yang bisa bikin mereka happy. Karena mereka menemukan happy dan passion di orang tersebut. Mereka menemukan hubungan yang membahagiakan dan passionate ya bersama orang itu. Jadi mereka merasa hidup aja gitu loh kalau sama orang itu. Oke. Nah, di sini ada third party situation gitu. Ada yang terus menjalani hubungan ini ya, sepertinya serius banget memberikan energi, waktunya, dan atensinya untuk hubungan itu gitu ya, sampai mengancam hubungan yang lain itu berakhir di sini. Sampai hubungan yang lain itu terancam berakhir, intinya gitu. Ada potensi hubungan yang lain memang berakhir di sini akhirnya ya, menemui konflik dan kebingungan akhirnya, karena ya dia sudah terlanjur klik sama orang itu dan dia memang sudah terlanjur menghadirkan orang itu ke hidupnya, ke hubungannya yang sedang atau masih dia atau mereka jalani, oke? Ya, di sini sama aja ya kalau aku lihat di sini third party situation ya. Karena apa ya? Sebenarnya karena ketidakpuasan dalam hubungan yang sedang dia jalani gitu. Ya. Third party situation itu terjadi alasannya sudah jelas karena dia tidak merasa happy di hubungan yang sedang berlangsung itu gitu ya. Itu sih yang membuat dia berinisiatif untuk ini ya, menghadirkan third party situation di hubungan itu. Oke, nah akhirnya konflik tidak bisa dihindari ya kalau aku lihat di sini. Konflik tidak bisa dihindari, akhirnya ya mau tidak mau itu harus dihadapi ya. Jadi beberapa bulan ke depan sepertinya ada konflik soal itu sih. Konflik third party situation lah itu. Itulah intinya ya. Di sini ada yang begitu teguh untuk
memaksakan sesuatu itu tetap terjadi. Jadi ada energi posesif ingin merengkuh ya, energi posesif ingin merealisasikan, ingin mempertahankan, itu yang kulihat di sini gitu. Karena mereka anggap itu adalah kebahagiaannya, maka harus dipertahankan gitu. Di sini ada Ace of Swords terbalik ya. Ya, jadi ini 50-50 sih. Pertama, bisa hubungan ini akhirnya berlanjut ya, akhirnya terjadi gitu. Bisa juga hubungan ini jadi tertunda karena itu tadi ada konflik yang harus diselesaikan, harus dihadapi. Karena aku melihat ada orang yang tidak membiarkan hubungannya berakhir, intinya gitu, ngerti ya? Karena ini kan third party situation. Ada yang berusaha mempertahankan, ya itu dari kedua belah pihak kayaknya ada yang berusaha mempertahankan deh. At least Leo kalau memang sudah klik sama orang itu, mereka akan mengupayakan hubungannya sama orang itu juga gitu. Nah, hubungan ini bisa benar terjadi ya sesuai dengan keinginan, bisa juga ada apa ya? Ya intinya ada hambatan gitu. Ya karena balik lagi ada situasi dengan orang lain, yaitu pasangannya yang harus dibereskan. Itu tadi ya yang aku bilang konflik gitu ya. Oke, itu untuk Leo yang sudah berpasangan, semua kembali sama kalian, semoga diberikan yang terbaik, ditunjukkan jalan yang terbaik untuk semua pihak. Oke, kita langsung menuju ke finansial 3 bulan ke depan. Oke, Leo, aku lanjutkan untuk finansial 3 bulan ke depan ya. Yang aku lihat di sini, saat aku ingin membaca situasi finansial kalian 3 bulan ke depan, yang keluar itu ada kaitannya sama love life lagi. Tentang kembalinya cinta lama, mengembalikan cinta lama ke hidup kalian, menarik cinta lama atau memanifestasikan cinta lama kalian yang belum usai itu ke hidup kalian gitu. Itu yang kulihat di sini ya, kuat banget energinya. Jadi 3 bulan ke depan kayaknya kalian akan berkutat sama usaha untuk rekonsiliasi sama cinta lama kalian itu, CLBK kali ya. Oke. Di sini aku melihat ada energi Aries, Taurus ya, Scorpio, Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus ya, selain Leo tentunya. Soal keuangan ya, saat bekerja pun kayaknya kalian itu terbayang-bayang sama seseorang ini di masa lalu kalian yang kalian sedang tidak berkomunikasi aja sama mereka ya. Intinya kalian teringat sama orang dari masa lalu lah di sini ya. Saat bekerja pun akhirnya terdistraksi gitu loh ya, karena pikiran kalian soal orang ini gitu. Nah, di sini aku melihat kalian berusaha bangkit sih untuk hidup kalian, untuk finansial kalian gitu ya. Bener-bener serius ingin bangkit gitu ya. Karena mungkin love life kalian agak bikin kalian terguncang ya. Mungkin juga situasi hidup kalian sebelumnya juga agak complicated gitu ya. Jadi kalian merasa harus bangkit, salah satunya melalui pekerjaan atau karir ini ya, finansial ya. Kemudian di sini aku melihat bahkan ada the full-nya 2 kali loh. Di sini ada the full 2 kali ya. Jadi aku melihat bisa jadi mungkin kalian memulai project baru dan ada hal yang kalian akhiri, yang mungkin ada kaitannya sama pekerjaan atau karir kalian. Ya, pokoknya ada hal yang kalian akhiri dan memilih fokus sama project baru. Mungkin saja kan orang punya beberapa pekerjaan gitu ya, mungkin ada hal yang dia sudahi dan dia menambah project baru di pekerjaannya itu, di karirnya itu ya, di urusan bisnisnya itu gitu ya. Ada project baru yang ingin dia tekuni juga gitu di situ. Tapi mungkin bisa saja masih ada beberapa project atau pekerjaan yang mereka jalani di sini ya. Mereka itu maksudnya kalian ya, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus gitu. Bisa jadi ada project baru dan ada hubungan yang baru. Ada project baru dan ada hubungan baru yang kalian upayakan di sini yang aku lihat ya. Kemudian aku melihat di sini situasi finansial kalian 3 bulan ke depan itu lumayan membahagiakan ya. Jadi ada project yang kalian kerjakan tadi itu
cukup berhasil gitu loh. Cukup terlihat hasilnya, ya, cukup menggembirakan. Jadi, sepertinya ada perayaan untuk itu. Ya, walaupun perayaannya itu nggak harus benar-benar merayakan secara besar-besaran ya, enggak. Maksudnya perayaan dalam hati bahagia itu juga maksudnya perayaan gitu loh, maksud aku konteksnya di sini gitu. Tapi kira-kira itu ya, jadi ada project yang berhasil di sini yang kalian jalani gitu ya. Dan ya 3 bulan ke depan kayaknya itu jadi penghiburan ya, jadi blessing buat kalian 3 bulan ke depan ya. Itu untuk Leo, Sun, Moon, Rising atau Venus ya di finansialnya 3 bulan ke depan. Good luck buat kalian ya Leo. Oke, bye.